Melangkah. Tujuan. Hidupku. Bau. Jejak. Sejarah. Ya, belum boleh bergeser ya. Belum boleh bergeser. Jangan lagi dekat identik dan identik lagi dengan sepatu itu. Nanti sudah boleh bergeser ke hal-hal yang lebih jauh. Seperti sejarah tadi. Zaman. Orang. Saya dapat kesetiaan. Ya. Wajib. Ayo. Bersemangat. Belajar cita-cita. Saya dapat lagi pulang. Saya dapat pulang. Ya, itu kreatif lah. Kita perlu ada pencarian solid. Ya. Pasangan hidup. Ya, kesetiaan. Sepatu. Ya, sepatu. Oh, itu adalah sepatu. Cermin. Merek. Oke, kalau saya jangan mundur peradaban ya. Jangan mundur lagi Pak kaki, jangan menjauh. Pijakan. Jangan mundur, menjauh. Terbang, mimpi. Nah, maksudnya menjauh. Satu kata, satu lagi. Oke, untuk bayangkan. Sepatu dengan beragam mimpi, ya, mimpi sejarah, kesetiaan, kemudian apa lagi tadi? Yang saya agak menjawab tadi. Apa tadi? Cermin, pulang, terbang. Ya. Nah, antara kemampuan kita membuat sesuatu, satu kata, setelah kata sepatu itu, setelah Anda melihat benda, ini kan masalah kepekaan. Di sastra itu unsurnya kepekaan. Jadi Anda belajar sastra, tolong dicatat, kami bukan tidak menjadikan kalian sastrawan sebenarnya. Ini ketakutan orang tua bahwa ketika belajar sastra, mau jadi sastrawan, yang selalu dilihat hasil, proses hasil. Misalnya ketika, kan nggak pernah, kenapa orang tua kita juga tidak adil, termasuk saya katakan kepada orang tua di kampung saya, kalau nggak dulu beras itu, mau belajar ke motong padi, enggak, saya nggak menjadi petani. Ya, kok itu? Ya, malah bilang itu. Kalau saya misalnya mengatakan ini, aku mau jadi tukang beca kau. Padahal kita dari beca kawan kita yang ingin belajar beca gitu. Kan ujungnya aku jadi tukang beca gitu. Selalu kacamata satu. Malah berkaitan dengan tukang beca, malah mungkin bisa secara rada dengan memanfaatkan beca dia gratis gitu kan. Tapi berbanding terbalik ketika kita disuruh melakukan potong padi, karena aku nggak mau jadi petani. Wah, dan orang tua kita akan menjadi mana? Kemampuan kita melihat benda sepatu, Anda membangun simbol yang lain. Dan saya kira kita walaupun tidak semua mengerti, tapi akan mencoba mengisi sepatu ini mimpi. Ya, tadi sepatu. Kalau kaki dia dekat. Sepatu, apalagi kalau dekat, sepasang misalnya, apa yang dekat sepatu dengan tapak. Tapi kalau tadi sepatu, terbang. Pekerjaan sastra inilah membuat jarak antara yang diceritakan satu dengan yang diceritakan dua, ya, memberi jarak. Isinya letak keberpahalaan kita. Ya, keberpahalaan pekerjaan sastra itu ini. Ya, keberpahalaan pekerjaan sastra itu ini. Ketika membaca simbol ini ke simbol ini, perjalanan ini bagi pembaca, nah, ini pekerjaan yang mencerdaskan budaya. Catat ya, bukan berarti karya sastra disulit-sulitkan, bukan. Ini juga pasti punya relevansi. Dia pasti membangun argumentasi. Yang kalaupun argumentasi pembangunan antara sepatu ke mimpi salah, membuat kita cerdas juga, toh. Bahasa Papua bisa membuat kita cerdas juga, toh. Ya. Membangun antara sepatu dengan mimpi. Nah, semakin berjarak antara sepatu ke mimpi. Misalnya sepatu tiba-tiba ke jenazah misalnya. Kemudian Anda sebagai kreator sastra akan membangun argumentasi yang membuat ini mempunyai titik temu. Dan pembaca akan melakukan wisata kecerdasan antara sepatu
dengan sengaja. Saya katakan itulah letak keberpahalaan kreator sastra itu. Inilah yang konteks inilah yang selalu kita lakukan puluhan tahun belakangan ini. Makanya lawakan-lawakan Indonesia tidak jauh-jauh dari kekerasan yang membuat terbahak-bahak. Makanya saya menonton OPD juga selektif. Kalau pas acara buku-buku saya ketawa. Makanya kalau acara punya direktur, dan apa? Stand-up comedy. Ya, stand-up comedy itulah gaya-gaya humor Eropa. Ketika dia mengatakan sesuatu yang mungkin bagi orang awam nggak lucu, tapi bagi orang yang tertawa pasti ada gini kan, mana yang lucu, apa yang lucu. Jadi ada dua simbol yang secara cepat disambungkan oleh yang tertawa ini. Sementara kita korban-korban lulusan kekerasan ini merasa di mana lucunya gitu. Kita bertanya kepada barisan yang tertawa. Itulah beda kecerdasan kita jauh tertinggal dari kecerdasan orang-orang Eropa. Karena mereka sudah sampai kepada fase melucu dengan mengalihkan simbol-simbol. Maksudnya melemparkan simbol-simbol yang dipertemukan oleh para pendengarnya. Ya kan? Sementara di OPD ketika melemparkan simbol-simbol yang mereka pertemukan sendiri. Saya membaca sejarah buku tentang Sri Mulat, lawak Sri Mulat yang ternama itu, segini tebal. Bahkan si pemilik Sri Mulat itu ketika ada adegan perempuan yang lucu hanya sebagai misalnya istri sarjan, istri nubuat, tidak diperlakukan tetap dengan santun, tetap dilarang pemiliknya jangan diperlakukan dengan tidak senonoh perempuan ini. Dan sekarang sangat ironis ketika lawakannya tidak jauh-jauh, kalau buka mulut kecil sedikit monyet, kalau misalnya jalan mulut apa sedikit tinggal di Rawamangun itu simbol binatang. Jadi humor-humornya itu humor yang sangat korban dari ini. Sepatu ya tak apa-lah, sepatu ya kakilah itu. Tidak bisa seperti yang acara metro itu, ya lucu apa humor berdiri itu, ya, humor berdiri itu tidak bisa memberikan ini. Sebenarnya semakin sering kita terlibat dalam peristiwa semacam ini ke sini, disitulah akan diuji terus kecerdasan kita. Itu kecerdasan kita dan semakin liar kita membaca tanda-tanda. Ini agak besar omongan saya sebenarnya untuk memaslahatkan bangsa ini. Mungkin pada saat kita berumur 60-70, bukan dalam jangka waktu dekat, dalam mimpi. Mungkin dalam umur kita setelah mungkin 60 atau mungkin kita sudah bertemu di surga. Ya, maksud saya di surga bawah tanah. Ya, jadi itu pekerjaan sastra, kawan-kawan. Nanti akan saya masing-masing saya menerangkannya dulu. Nah, ketika selalu cekak perjumpaan-perjumpaan itu, selalu cekak, selalu dangkal simbol-simbol yang diberikan itu, maka dangkal teruslah cara berpikir kita. Betapa dahsyat sebenarnya pengaruh sastra. Makanya sering saya katakan berulang-ulang di berbagai tempat bahwa negara-negara dikuasa seperti Rusia, Inggris, Amerika, Jepang, bahkan India, Cina adalah negara-negara termasuk negara-negara yang menghargai peristiwa sastra. Lihatlah nanti tarik terusnya. India walaupun kita menganggap bahwa ada menggali miskin di sana, tetapi India termasuk sekarang menjadi roda perekonomian Asia Tenggara. Di setelah Cina. Setelah Cina, India yang kita anggap tidak ada apa-apa, bisa kok membuat pasaran sepeda motor yang pantat itu sari itu di sini. Ya, apa aja yang namanya Indonesia tapi dari India kan itu secara seperti itu. Nah, kawan-kawan, saya ingin menjelaskan fungsi sastra itu kepada kalian untuk membangun daya positif bahwa sastra itu bukan hanya persoalan kalian jangan terjerumus kepada mindset orang tua kita bahwa belajar sastra urusan sastrawan, maksudnya akan menjadi sastrawan. Tidak. Sekarang malah budaya membaca dan menulis sekarang kita gerakkan. Mungkin peluangnya saat ini lewat sastra yang membuat Anda menjadi harus bekerja terus-menerus dalam kepenulisan. Kemarin saya mengajarkan kepada anak, saya punya anak didik anak SMA 1 dalam lesian seperti ini setiap hari Jumat petang. Kemarin saya menuju telepon umum
Kemudian dia memberikan beberapa kata-kata. Salah satunya dari yang dekat. Menempel, kemudian koin, kemudian pacar, kemudian menangis, kemudian cinta, kemudian tangan kanan. Ada SMA ini. Ini kalau nggak jadi. Anda bayangkan seorang anak SMA, kita anggap dari kalian mahasiswa anak SMA, saya terus ingin anak-anak kita bukan hanya SMA tapi anak SMP, Anda akan merasa kaget ketika tiba-tiba anak SMP, telepon umum, tangan kanan Pak, telepon umum, menangis. Coba kita cari peluangnya. Ketika dia mengatakan telepon umum, halo misalnya kan, dekat-dekat ini kan, halo. Coba kalau telepon umum ke halo, peluang kita kan kecil untuk menafsirkannya. Ya kan, peluang kita kecil untuk berkontribusi menyambungkan dua simbol itu. Sekarang saya minta telepon umum ke menangis, apa urusannya? Ya, kita sumbangan peristiwa kita. Ya. Ketika seseorang menerima berita dari telepon umum itu Iya, dia akan menangis. Oke, yang lain? Misalnya ketika seseorang menangis merauk, menangis terisak-isak di telepon, kemudian dia bukan ketika dia menelpon ambulan atau saudaranya sakit. Iya, saudara sakit apa? Kanker. Kanker. Saudara perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Dia orang kaya orang miskin? Miskin. Ya, jelas. Miskin, telepon umum. Orang kaya nggak mungkin telepon umum. Ya kan? Nah, bayangkan, antara telepon umum ke menangis, kita sudah tercerdaskan dengan cerita dia. Ya, cerita dia. Itu maksud saya, itu maksud keinginan saya mengungkapkan kepada kalian hari ini. Tentang fakta itu. Ketika saya hanya seorang kreator sastra, atau tidak kreator sastra, hanya mengatakan, telepon umum, halo, kita mentok. Kita nggak bisa kemana-mana. Lagunya apa sesuai dulu, maju kena, untuk kena. Maju kena. Oh, ya kan? Itu lagunya apa sesuai. Lupa namanya, nama depannya. Tetapi ketika bayangkan anak SMA 1 anak SMA yang kelas 2 itu bisa ketika saya kasih benda telepon umum yang ada dalam gaya itu, kamu jadi mengatakan koin, oke koin. Semakin menjauh, pacar, menangis, cinta, tangan kanan. Kenapa di tangan kanannya? Ayo, kita tarik dalam tangan kanan. Angkat telepon boleh. Itu kalau dari detail awal saya katakan, coba saya lihat telepon umum, di kanan atau di kiri, di sini atau di sini. Kita umum. Ini telepon umum. Di sini apa di sini? Di sini. Kalau teleponnya gini, tangan kanan. Maksudnya sebenarnya gitu. Cuman ketika masih kita mengatakan tangan kanan, Tangan menekan tombol. tangan kanan, oke. Menekan tombol. Kalau saya mengatakan orang kepercayaan, ya. Jadi bayangkan dari telepon umum ke tangan kanan saja kita sudah menaikkan berapa tindak pendek, kita mini. Yang mungkin kalau nggak saya kejar mungkin siapa namanya? Capcay. Kalau nggak saya kejar capcay tadi dia nggak akan mengatakan siapa kanker. Dia tuh dia mengatakan spontan, tapi dia dalam kespontan itu dia masih terus berusaha memproduksi ya, bukan mendiam, dia memproduksi kanker. Oh ini orang kaya orang miskin, dia menjawab semua tapi itu adalah bagian produksi. Nah, jadi ini adalah kerja salah satu upaya saya sebagai kreator sastra, salah satu upaya dengan bidang saya ini mencerahkan bangsa, menyehatkan bangsa. Bukan saja dokter saya, itu menyehatkan anak-anak bangsa ini. Tapi lewat sastra saya ini menyehatkan anak-anak bangsa, yang menyehatkan kecerdasannya, menyehatkan mentalnya, menyehatkan moralnya. Nah, jadi pekerjaan sederhana semacam ini, kalian mungkin menganggap sederhana, tetapi secara tidak nyambung kalian sudah melakukan suatu pekerjaan terhadap objek. Ketika kali Anda sebagai pencemar sastra, sekarang saya pindahkan Anda sebagai sang kreator sastra, tapi sebenarnya Anda dari di awal sudah melakukan itu. Sudah melakukan tabiat kreator sastra. Ketika saya menunjukkan kita, menunjukkan sepatu, diam-diam, Anda tidak ngomong. Diam-diam Anda melakukan bahwa Anda sudah mencoba memberikan reaksi terhadap kepekaan Anda sedang diuji memberikan reaksi terhadap apa yang Anda lihat.
Itulah pekerjaan sastra. Itulah awal mulai menulis sastra. Anda melihat koran yang melihat foto-foto yang menempel misalnya, kenapa ada satu foto yang miring misalnya? Itu membuat Anda gelisah apa tidak? Tidak perlu ada perbaiki foto yang miring sana ya. Tidak perlu ada perbaiki misalnya. Tapi itu menjadi hal yang menjadi objek ketika Anda peka terhadap objek itu akan menjadikan sebuah produk sastra. Jadi bukan mengada-ngada ya. Saya katakan produk sastra juga kebohongan besar yang dikatakan sastra itu harus dituliskan. Bukan. Kalau itu sulit, tetapi bagaimana dia menjelaskan di sini tentang dua kesulitan yang bisa saling menyatu itu. Nah, andai pun itu tidak bisa disatukan, toh pembaca akan juga tercerdaskan dengan cara mendebat itu. Ya, saya kemarin Sabtu kemarin membedah novel Nora Mulia Lubis di Unipa. Ada ya. Oh iya. Saya katakan itu bahwa kepekaan seorang Nora Mulia Lubis membuat cerita tentang bersetting, tetapi dialognya